갑자기 내게 나타나준 너. Oke, shalom, selamat pagi anak-anak. Kembali lagi dengan channelnya Pak, yaitu Math Channel. Hari ini kita masih membahas materi yang sama, yaitu operasi dan faktorisasi bentuk aljabar, khususnya bagian pembagian bentuk aljabar. Tanpa membuang-buang waktu lagi, silakan kalian simak contoh pengerjaan soal berikut ini. Contoh terdapat pada halaman 130 nomor 1 dan 2, itu maksudnya 1A dan 1B. Oke, kita lihat untuk nomor 1A. 28A pangkat 5 B pangkat 3 dibagi negatif 7A pangkat 4. Kenapa dalam kurung? Karena ada tanda negatif. Oke. Bentuk bagi ini kita bisa buat dia dalam bentuk per ya, karena dia bagi dia bisa dalam bentuk per. Jadi Pak ubah bentuknya jadi 28A pangkat 5 B pangkat 3 bagi atau per negatif 7A pangkat 4. Nah, dalam pembagian juga sama seperti perkalian, kita pisahkan yang angka dengan angka. Artinya kita lihat kita bisa pisahkan yang angka dengan yang angka, terus yang variabelnya sama dengan variabelnya yang sama. Oke, kita lihat dari angka dulu. Di sini maaf, oke, ini negatif 7. 28 dibagi negatif 7. Ini kita pisahkan dia punya angka dulu ya. Terus setelah itu kita lihat variabel yang sama, yang A dengan A. Jadi di sini ada A pangkat 5, di atasnya A pangkat 5, di bawahnya A pangkat 4. Oke. Di atasnya ada B pangkat 3, di bawahnya tidak ada B. Jadi kita taruh 1. Seperti ini ya. Kalau tidak ada dia punya teman, kalian taruh 1 di bawah. Seperti itu, dia bagi 1. Sehingga 28 bagi negatif 7, positif bagi negatif. 28 bagi 7 hasilnya 4, karena positif bagi negatif, dia jadi negatif 4. Oke, untuk A pangkat 5 per A pangkat 4. Di bab 1 tentang bilangan berpangkat itu kan Pak sudah ajar, kalau pembagian pangkatnya diapakan? Ya, dikurangi ya, dan dia punya bilangan pokoknya sama, yaitu A. Sehingga kalau bagi pangkatnya dikurangi, yaitu A pangkat 5 kurang 4, yang di atas kurang yang di bawah. Terus Pak, yang B pangkat 3 kenapa tetap B pangkat 3? Ya, karena B pangkat 3 dibagi 1 B pangkat 3. Sehingga hasilnya adalah negatif 4 A B pangkat 3. Karena di sini 5 kurang 4 itu 1, A pangkat 1 kalian tidak perlu tulis. Jadi hasilnya adalah negatif 4 A B pangkat 3. Next, untuk nomor yang kedua. Kalian bisa lihat soalnya juga sama. 42 X pangkat 7 Y pangkat 8 Z dibagi 6 X pangkat 3 Y pangkat 2. Jangan kalian lihat dia sudah banyak dan kalian menganggap susah. Sebenarnya tidak susah ya. Ini hanya kalian mengelompokkan dia saja. Cara mengelompokkannya seperti tadi. Yang angka dengan yang angka dulu. Yang angkanya kalian lihat di sini. 42 dan 6. Berarti kita tulis karena dia bagi, kita langsung bentuk per. Jadi 42 bagi 6 gitu. Terus yang X pangkat 7 di atas bagi dengan X pangkat 3 di bawah. Bentuknya seperti ini. Terus Y pangkat 8 yang di atas bagi dengan Y pangkat 2 yang di bawah. Terus Z dibagi dengan 1. Karena di sini tidak ada Z, jadi Z per 1. Oke. Sama seperti tadi, 42 bagi 6 itu hasilnya 7. Karena pembagian maka pangkatnya dikurangi. Jadi X pangkat 7 kurang 3. Terus Y pangkat 8 kurang 2. Dan Z-nya Z bagi 1 tetap Z. Di sini hasilnya sama dengan 7X pangkat 7 kurang 3 4. 8 kurang 2 6. Z bagi 1 Z. Jadi hasilnya adalah 7X pangkat 4 Y pangkat 6 Z. Oke, ini nomor yang kedua. Tadi 1A dan 1B. Ini untuk nomor yang kedua. Nomor yang kedua ini soalnya yang Pak buat sendiri. Kalian bisa lihat di sini soalnya 100A pangkat 8, B pangkat 6, C pangkat 2 dibagi 25A pangkat 3, B pangkat 4C. Seperti tadi yang Pak bilang bahwa kalian harus pisahkan terlebih dahulu yang angka dengan angka, yang variabelnya sama masing-masing dengan variabelnya yang sama gitu. Jadi 100 bagi 25. Terus karena dia bentuk bagi, jadi kita langsung bentuk dia dalam bentuk per 100 per 5. Terus yang A pangkat 8 di atas per dengan A pangkat 3. Bentuknya sama karena dia ini sama variabel A dan A seperti tadi Pak bilang.
kumpulkan variabel yang sama, terus B pangkat 6 dengan B pangkat 4, B pangkat 6 per B pangkat 4, terus C pangkat 2 dan C, jadi C pangkat 2 bagi atau per C. Kita lihat di sini C ini berarti C pangkat 1 ya. Kalau C seperti ini berarti C pangkat 1. Oke. 100 bagi 25 hasilnya 4. Karena di dalam bentuk pembagian, jadi pangkatnya dikurangi. Jadi A pangkat 8 kurang 3. Terus B pangkat 6 kurang 4. C pangkat 2 kurang ini 1 di sini 1. C pangkat 2 kurang 1. Oke, sehingga hasilnya adalah 4. A pangkat 5. B pangkat 2. C. Oke. Di sini kita masuk dalam pembagian berekor aljabar. Ini Pak kasih istilahnya pembagian berekor aljabar karena dia bentuknya memakai pembagian berekor atau pembagian kurung. Nah, contohnya itu ada terdapat pada halaman 131, nomor 2 dan nomor 3. Oke, nomor 2. Tentukan hasil pembagian x kuadrat tambah 8x tambah 12 dengan x tambah 2 menggunakan cara bagi kurung atau berekor. Nah, caranya kalian bisa lihat di sini. Yang dibagi itu yang di dalam ya. Yang dibagi artinya x kuadrat tambah 8x tambah 12 itu di dalam. Terus yang membaginya x tambah 2 nya itu di luar. Cara baginya adalah kalian bisa lihat di sini. X kuadrat kalian bagi x. Oke, x kuadrat per x. Kalau kalian masih bingung, x kuadrat per x berarti itu sama saja dengan x pangkat 2 kurang 1 berarti sama dengan x. Hasil baginya adalah x. X nya kita tulis di atas sini ya. Setelah kalian membaginya x pangkat 2 bagi x, hasilnya tulis kembali di atas sini x. Setelah hasilnya x, kalian kalikan kembali x kali x, hasilnya kalian tulis di sini x kuadrat. Sudah. Setelah itu x kalian kali dengan 2. X kali 2 hasilnya 2x. Kalian tulis 2x nya di bawah sini. Setelah itu kalian kurangi ya, kalian kurangi dia karena di sini kita mau menghilangkan x kuadrat, jadi kita kurang x kuadrat kurang x kuadrat atau 1 kurang 1 itu 0. Terus 8x kurang 2x hasilnya 6x. Pak, tambah 12 dari mana? Oke, 12 yang sisa ini kita turunkan ke bawah sini. Sudah. Setelah itu kita berlakukan hal yang sama seperti tadi. 6x yang ini kalian bagi dengan x yang ini. Sehingga 6x per x. Kalian bisa lihat di sini sama ya, x pangkat 1, x pangkat 1 Pak coret, jadi hasilnya 6. Positif 6-nya kita tulis di atas sini. Sudah. Setelah itu 6 ini kita kali dengan x. 6 dikali x, 6 dikali x hasilnya kita tulis di bawah sini 6x. Setelah itu 6 ini kita kali dengan 2. 6 kali 2 hasilnya 12, kita tulis di bawah sini. Nah, setelah itu kita kurang 6x kurang 6x 0, 12 kurang 12 0. Jadi x kuadrat tambah 8x tambah 12 dibagi dengan x tambah 2 menggunakan pembagian kurung atau pembagian berekor, hasilnya adalah x tambah 6. X tambah 6 nya di sini ya, hasilnya x tambah 6. Oke, apakah kalian masih bingung? Kalau kalian masih bingung, Pak akan kasih kalian satu contoh lagi. Oke, contohnya misalkan x pangkat 2 ditambah 7x ditambah 12 itu dibagi dengan x tambah 3. Oke, seperti tadi x kuadrat yang ini kita bagi terlebih dahulu dengan x. Oke, x kuadrat bagi dengan x, maka hasilnya x pangkat 2 kurang 1 sehingga hasilnya adalah x. Hasil x nya itu kita tulis di atas sini ya, x. Oke, sudah. Setelah itu kita kali kembali x kali x
hasilnya x kuadrat. Kita tulis di bawah sini. Setelah itu x dikali 3 hasilnya adalah positif 3x. Setelah itu kita kurangi. Kenapa kurangi? Karena x kuadrat dan x kuadrat positif. Jadi kalau mau hilangkan dia kita pakai tanda kurang. Seperti di pembagian berekor di SD. Sehingga x kuadrat kurang x kuadrat 0. 7x kurang 3x. Maka hasilnya adalah 4x. Setelah itu ada sisa di sini 12. Kita turunkan positif 12-nya di sini. Oke. Setelah itu kita berlakukan hal yang sama. 4x yang ini kita bagi dengan x ini. Jadi 4x kita bagi dengan x. Karena sama-sama x pangkat 1 jadi Pak coret saja. Habis dibagi jadi hasilnya sisa 4. 4 yang ini kalian tulis di atas sini ya. Positif 4 ya. Positif 4. Setelah positif 4-nya ditulis, kalian lihat kita kali lagi 4 kita kali dengan x. 4 kita kali dengan x hasilnya 4x, kita tulis di bawah sini 4x. Setelah itu 4 kita kali dengan positif 3, maka hasilnya positif 12, kita tulis di sini. Kita kurangi. Oke, di saat kita kurangi hasilnya adalah 0. Sehingga hasilnya adalah x tambah 4. Oke, kita lanjut ke soal berikut. Kalau soal yang ini dia agak sedikit berbeda. Bagilah 2x kuadrat tambah 7x kurang 32 dengan x kurang 3. Dan tentukan sisanya menggunakan bagi kurung. Oke, jadi soalnya gini. Kalau tadi yang dua soal yang Pak jelaskan itu hasilnya sisa baginya 0. Tapi di sini ada sisa bagi. Jadi Pak jelaskan ya. Teknisnya masih sama. Yaitu 2x kuadrat ini kita bagi dengan x. Oke. 2x kuadrat kita bagi dengan x ya. Itu sama saja dengan 2x pangkat 2 kurang 1. Jadi hasilnya itu adalah 2x. Nah, 2x nya kita tulis di atas sini kembali ya. Setelah itu 2x kita kali lagi dengan x. 2x kali x, 2x kuadrat. Hasilnya kita tulis kembali di bawah sini, 2x kuadrat. Setelah itu 2x kali negatif 3. 2x kali negatif 3 hasilnya adalah negatif karena ada negatif ya. Hasilnya negatif 6x. Oke, kita kurang. Tetap kita kurang karena kita mau menghilangkan yang pangkat 2. Jadi 2x kuadrat kurang 2x kuadrat hasilnya 0. Setelah itu 7x kurang negatif 6x. 7x kurang negatif 6x. Ada tanda di sini ya, negatif ketemu negatif. Jadi dia itu akan menjadi tanda positif. Jadi 7x tambah 6x maka hasilnya 13x. 13x kita tulis di sini ya, ini 13x. Terus kita turunkan yang negatifnya. Negatif 32 kita turunkan di sini. Setelah itu kita berlakukan hal yang sama. Kita bagi lagi. Positif 13x dibagi x, otomatis sisa 13 ya. Tidak perlu Pak jelaskan lagi, pas kalian sudah tahu 13x per x karena x nya sama-sama pangkat 1 jadi coret jadi 13. 13 dikali x kembali, tulis di bawah sini 13x. Setelah itu 13 dikali dengan negatif 3. 13 kali negatif 3 maka hasilnya negatif 39. Tetap kita harus kurang karena kita mau menghilangkan yang ini 13x itu. Jadi 13x kurang 13x 0. Sekarang negatif 32 kurang negatif 39. Negatif 32 kita kurang dengan negatif 39. Oke, di sini ada tanda apa yang ketemu? Iya, pintar. Tanda negatif dan negatif maka dia jadi positif. Jadi negatif 32 ditambah 39. Utangnya 32 dan kalian punya uang ada 39. Jadi di saat kalian bayar utang, otomatis utangnya kalian lunas tetapi uang kalian sisa 7. Jadi sisanya 7 di sini. Sisanya 7. Maka jadi 2x kuadrat tambah 7x kurang 32 dibagi dengan x kurang 3. Hasilnya itu adalah 2x tambah 13 dan sisanya adalah
setuju. Oke, demikian video pembelajaran yang dapat Pak sampaikan. Semoga materi pembelajaran atau video pembelajaran ini dapat membantu kalian dalam memahami bagaimana cara melakukan pembagian dalam bentuk aljabar. Oke, semoga video ini dapat membantu. Ingat anjuran pemerintah bahwa stay at home, jaga jarak, tetap cuci tangan, dan sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, bagaimana video pembelajaran tadi yang telah kalian tonton? Apakah kalian mengalami kesulitan? Jika kalian mengalami kesulitan, silakan tulis di kolom komentar, atau kalian langsung japri ke saya dan saya akan meresponnya, sehingga saya akan menjelaskan lebih lagi sehingga kalian dapat mengerti. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Oh iya, jangan lupa di rumah saja, cuci tangan dan jaga jarak aman, dan sampai jumpa di video-video berikutnya.